Hai teman-teman, yuk ngobrol santai, nggak pakai basa-basi soal asuransi. Teman-teman di sini udah banyak yang tahu belum tentang asuransi sakit kritis? Jadi, asuransi sakit kritis itu adalah asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa dana tunai atau cash kepada nasabah saat nasabah terkena resiko sakit kritis seperti serangan jantung, atau stroke, atau cancer, atau komplikasi diabetes. Dan masih banyak lagi kondisi-kondisi sakit kritis lainnya yang di-cover dalam asuransi sakit kritis. Buat kamu yang lagi kepo asuransi sakit kritis atau lagi menimbang-nimbang tentang tawaran produk asuransi sakit kritis, coba cek yuk 5 highlight yang mau gue share di video kali ini tentang asuransi sakit kritis. Pertama adalah kategori penyakit. Tiap perusahaan asuransi punya pengkategorian masing-masing terhadap sakit kritis yang masuk ke dalam produk asuransi sakit kritis mereka. Intinya, semakin banyak penyakit kritis yang di-cover, pasti premi asuransinya pun akan semakin besar. Biasanya di dalam ilustrasi atau buku polis itu tertera penyakit-penyakit apa aja yang di-cover dalam asuransi sakit kritis. Cuman kalau di polis asuransi, itu lebih detail lagi tentang ketentuan atau kondisi sakit kritis yang di-cover dalam asuransi sakit kritis. Misalkan untuk kategori penyakit serangan jantung, ada beberapa persyaratan kondisi serangan jantung yang diakui oleh perusahaan asuransi sehingga bisa mengaktifkan atau mencairkan klaim asuransi sakit kritisnya. Contohnya nih ya, harus memenuhi persyaratan kondisi sakit nyeri di dada yang khas atau persentase penyumbatan di jantung yang melebihi 60%. Nah, persyaratan-persyaratan yang kayak gini nih yang biasanya suka menimbulkan salah persepsi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Pasti pernah dengar kan, ada yang klaimnya itu nggak dibayar sama perusahaan asuransi karena kondisi kriteria yang diderita nasabah tidak termasuk dalam pertanggungan yang dimiliki. Nggak cuma di asuransi sakit kritis aja sebenarnya, tapi juga di semua lini produk asuransi, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, bahkan sampai asuransi rumah atau mobil, itu punya persyaratan-persyaratan tertentu yang bisa mengaktifkan manfaat asuransinya. Makanya nasabah harus paham betul seberapa maksimal sih cover penyakit kritis yang ditawarkan sama perusahaan asuransi melalui kategori penyakit-penyakit ini. Kalau misalkan ngerasa terlalu banyak, nah ini fungsinya agen yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi konsultan kita dalam memahami produk asuransi yang kita miliki. Yang kedua, itu adalah masa tunggu atau eliminasi. Poin satu ini sangat penting untuk diketahui nasabah bahkan sebelum teken kontrak atau beli asuransi. Masa tunggu atau eliminasi yang dimaksud di sini adalah periode waktu tertentu yang membebaskan perusahaan asuransi untuk tidak membayarkan klaim santunan sakit kritis kepada nasabah. Jadi umumnya saat nasabah membeli produk asuransi sakit kritis, nasabah belum bisa memanfaatkan atau menerima santunan sakit kritis dalam beberapa waktu. Misalkan di Allianz sendiri nih ya, itu periode untuk masa tunggu atau eliminasi adalah 80 hari alias 3 bulan kurang 10 hari. Jadi ibaratnya ya nasabah itu harus nunggu dulu karena perusahaan asuransi kan bukan lembaga non-profit ya. Secara logika perusahaan kan juga menilai apakah nasabahnya layak diproteksi atau enggak. Kayak aset berharga aja, yang lebih bernilai kan nih yang masih mulus dan belum ada cacatnya kan? Begitu pula manusia. Makanya penting banget untuk tahu berapa lama periode masa tunggu ini supaya kita bisa menilai diri kita sendiri tentang resiko ancaman sakit kritis yang kita nggak tahu kapan datangnya. Poin ketiga adalah survival period, atau istilahnya masa bertahan hidup nasabah saat pertama kali divonis sakit kritis oleh dokter. Nah, di beberapa perusahaan asuransi lain itu masih ada yang memberlakukan persyaratan ini sebelum asuransi sakit kritisnya itu bisa diklaim. Ada yang periodenya itu 7 hari, ada juga yang sampai 30 hari, macam-macam, tergantung perusahaan asuransinya sendiri. Jadi gini, katakan seorang nasabah divonis terkena sakit kritis yaitu serangan jantung. Kemudian ternyata nasabah yang bersangkutan meninggal di hari ketiga atau sebelum survival period berakhir. Atas dasar kondisi ini dan merujuk pada ketentuan yang berlaku, otomatis perusahaan asuransi itu berhak untuk tidak mencairkan atau memberikan manfaat santunan sakit kritis yang dimiliki oleh nasabah. Jadi better cek dulu deh, apakah produk asuransi sakit kritis yang kamu miliki itu punya ketentuan seperti ini. Kalau di Allianz sendiri sih nggak ada ketentuan ini, karena di Allianz hanya memberlakukan ketentuan masa tunggu atau eliminasi. Poin keempat adalah ketentuan klaim. Nah ini juga nih yang jadi poin penting yang nggak boleh luput diketahui oleh nasabah.
Sama halnya kayak masa tunggu, dalam ketentuan klaim ini juga ada periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya nih ya, di Allianz sendiri, itu pemberitahuan atau pengajuan klaim asuransi sakit kritis paling lambat diajukan 60 hari setelah diagnosa sakit kritis diterima oleh nasabah. Jadi kalau misalkan pengajuan atau pemberitahuannya itu lewat dari 60 hari, Allianz berhak untuk tidak membayarkan santunan sakit kritisnya. Nah, untuk pengajuan klaimnya sendiri itu tentu ada beberapa dokumen yang harus disertakan oleh nasabah. Di antaranya tuh buku polis pastinya kan. Terus ada juga surat keterangan diagnosa dari dokter, sampai juga identitas dari nasabah yang bersangkutan, dan bukti medis penunjang terhadap hasil diagnosa dokter tadi. Kalau misalkan nggak mau ribet, nah di sini nih pentingnya punya agen yang terpercaya dan berdedikasi tinggi. Kita bisa minta bantuan agen kita untuk ngurusin perintilan kayak gini. Karena agen kan yang lebih paham ya terhadap prosedur berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, poin terakhir adalah pengecualian. Setiap produk asuransi memiliki ketentuan pengecualian yang diberlakukan. Ya sebenarnya fair aja sih, karena untuk melindungi perusahaannya juga kan, sebagai pengalih resiko dari tiap individu kita dengan nilai ekonomi yang tentunya tinggi. Beberapa persyaratan atau ketentuan pengecualian yang diberlakukan dalam produk asuransi sakit kritis itu tertera jelas di buku polis yang dimiliki sama nasabah. Salah satu contohnya nih ya, di Allianz sendiri itu ada pengecualian apabila nasabah mengalami kondisi sakit kritis atau penyakit yang disebabkan akibat melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri atau dipengaruhi oleh narkoba. Itu klaim santunan sakit kritisnya nggak akan dibayarkan oleh Allianz. Kondisi-kondisi yang dikecualikan kayak gini nih yang penting banget untuk kita tahu, kita baca, dan kita pahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalkan amit-amit ya, kalau misalkan kita mau klaim terus ditolak gara-gara kita nggak tahu tentang pengecualian-pengecualian yang diberlakukan di polis asuransi ini. Nah, itu tadi 5 poin penting yang perlu kita perhatikan saat kita membeli produk asuransi sakit kritis. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau mau konsultasi, bisa gratis sama gue. Bisa kontak juga di Instagram gue, direct message aja langsung. Dan segitu dulu aja deh video dari gue. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini. Dan nantikan video gue selanjutnya. Oke?